Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 Program Studi Teknik Komputer Sekolah Vokasi IPB akan menjelaskan program yang telah kami buat, yaitu program antrian tiket bioskop. Sebelum masuk ke dalam deskripsi program, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Syabran Syakur dengan NIM J0304 201035 dari TEK AP1. Yang kedua ada Muhammad Kuwais Al-Karani dengan NIM J0304 201039 dari TEK AP1. Yang ketiga saya sendiri, nama saya Raden Fadli Kamanugraha dengan NIM J0304 202150 dari TEK AP2. Nah, selanjutnya deskripsi program. Dalam era ini yang sudah masuk ke dalam era modern, segala hal sudah dapat dilakukan secara digital, yaitu menggunakan sebuah aplikasi. Contohnya memesan ojek online. Hal itu bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Pada aplikasi sewa tiket nonton bioskop ini bermaksud untuk memudahkan para penonton untuk membooking antrian pemesanan tiket bioskop, sehingga penonton tidak perlu repot-repot pergi ke loket dan mengantri panjang karena data penonton serta tiket sudah tercatat dalam aplikasi tersebut. Dengan begitu, penonton menghemat waktu dan tenaga. Selanjutnya penjelasan program. Di sini kami telah membuat 16 daftar fungsi dan yang akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama ada fungsi tampilan awal. Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan halaman utama dari program antrian tiket bioskop. Untuk masuk ke dalam program, user hanya perlu menekan tombol enter sesuai pada perintah yang ada pada halaman tersebut. Yang kedua, fungsi keluar program. Fungsi ini bertujuan untuk keluar dari program apabila user menulis atau menginput keluar. Setelah keluar, akan muncul Anda telah keluar dari program aplikasi sewa tiket nonton bioskop Sekolah Vokasi IPB. Yang ketiga, fungsi daftar film. Fungsi ini bertujuan untuk melihat daftar film apa saja yang akan ditayangkan. Di sini ditampilkan 3 film yang akan ditayangkan, yaitu Avengers The Endgame, Godzilla vs Kong, Ralph Breaks the Internet. Yang keempat, Yang keempat, pilihan film. Fungsi pilihan film bertujuan untuk rujukan dari fungsi daftar film. Jika user menginput nomor 1, maka akan masuk ke dalam menu 1 atau film Avengers Endgame. Jika user menginput nomor 2, maka akan masuk ke dalam menu 2 atau film Godzilla vs Kong. Dan jika user menginput nomor 3, maka akan masuk ke dalam menu 3 atau film Ralph Breaks the Internet. Fungsi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Syabran Syakur. Baiklah, selanjutnya saya, Muhammad Syabran Syakur, akan melanjutkan penjelasan dari kode program ini. Sini kita sudah memasuki bagian dari pembuatan kelas dari Q. Untuk yang pertama, di sini ada dev init. Fungsi ini berfungsi untuk inisialisasi dari kelas tersebut. Lalu sini ada dev back yang dimana digunakan untuk menentukan data paling belakang. Sedangkan untuk dev front untuk menentukan data yang di paling depan.
Lalu selanjutnya di sini ada def jika kosong, yang dimana fungsi ini bertujuan untuk mengecek antrian jika kosong. Dan untuk def jika penuh di sini untuk mengecek antrian jika penuh. Selanjutnya di sini ada def enq, yang dimana fungsi ini berfungsi untuk memasukkan data baru ke antrian. Sini jika kondisi antrian penuh, maka antrian tidak dapat menambahkan data baru. Jika self data masih kosong atau antrian tidak penuh, maka akan menambahkan data baru. Lalu selanjutnya di sini ada def deq, yang dimana fungsi ini bertujuan untuk mengeluarkan data dari antrian. Fungsi ini menggunakan metode pop, yang dimana untuk mengeluarkan data dari antrian. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi cetak antrian. Di sini akan mencetak antrian, yang dimana di sini terdapat juga sebuah perulangan yang bertujuan untuk mencetak antrian ke sebelah kiri beserta dengan anak panah di sini juga. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi cari nama. Fungsi ini bertujuan untuk mencari nama di dalam antrian. Ketika kita menginput nama dan berubah menjadi variabel P, lalu variabel P akan dicek di dalam self data, dan jika ada, maka akan dicetak nama P akan berada di dalam antrian. Jika tidak terdapat di dalam self data, maka nama P tidak ditemukan. Lalu di sini adalah variabel dari antrian. Kenapa ada Q1, Q2, dan Q3? Karena kita membuat 3 buah jenis antrian, yaitu ada untuk antrian di pilihan 1, pilihan film 1, antrian untuk pilihan film 2, dan antrian untuk pilihan film 3. Selanjutnya, kode program akan dijelaskan oleh Muhammad Qais. Baik, selanjutnya ada bagian menu teater. Ini menu teater berlaku untuk semua teater, menu teater 1, menu teater 2, dan juga menu teater 3. Jadi jika inputan sebelumnya sudah selesai, maka menu teater akan ditunjukkan seperti menu teater 1. Untuk menu teater 1, tampilan awalnya yaitu menyediakan menu melihat daftar antrian, menambah antrian baru, menghapus antrian, mencari data antrian, kemudian kembali ke menu. Kemudian program akan meminta untuk menginput angka yang ingin dimasukkan seperti ini, tipe integer. Kemudian program akan mengeksekusinya menggunakan pilihan 1 PL. Baik, di sini kondisi pilihan menu 1. Jika pilihan pertama yaitu 1, maka akan menampilkan ke menu 1. Jika kedua, maka pilihan kedua. Jika inputan pertama 3, jika inputan pertama 4, dan juga jika inputan pertama 0, maka output akan kembali ke menu daftar film. Jika menginput angka yang di luar 1, 2, 3, 4, 0 ini, maka akan muncul tampilan maaf coba lagi, kemudian kembali ke menu paling awal. Baik, kemudian selanjutnya untuk menu melihat antrian
Yang pertama-tama, jika antriannya kosong, maka akan tampilan antrian sekarang kosong. Kemudian tekan enter, kemudian kembali ke menu 1. Menu 1 tadi pilihan menu. Kemudian jika antriannya ada, maka antrian ini akan mencetak info. Mencetak info ini adalah bagian dari nama-nama atau data dari para penonton yang sudah diinput. Kemudian memasukkan antrian baru. Maka jika antriannya penuh, maka akan tampil output antrian sudah penuh. Kemudian kembali ke menu yang pertama. Kemudian jika antriannya tidak penuh, maka akan muncul tampilan selamat datang di antrian. Kemudian user memasukkan nama pembeli karcis atau tiket. Kemudian inputan tadi dimasukkan ke dalam key 1. Kemudian inputan tadi berada di depan, berada di posisi head. Kemudian jika user ingin menghapus antrian, maka dia menggunakan inputan yang ketiga, yaitu F13. Jika kosong, maka akan muncul tampilan antrian sekarang kosong. Kemudian tekan enter, kemudian kembali ke menu teater 1. Jika tidak kosong atau ada antriannya, maka yang paling pertama dihapus yaitu barisan paling depan atau nama yang paling depan menggunakan q1.deq. Kemudian setelah itu program akan menghapus nama yang paling depan. Jika di enter, maka kembali ke menu teater. Kemudian untuk mencari data, inputan yang keempat, F14. Jika kosong, maka akan tampil Anda berada pada proses mencari data dan antrian sekarang kosong. Kemudian jika di enter, maka akan kembali ke menu 1. Jika tidak, jika ada antrian, maka akan tampil Q1 cari nama. Kemudian ada inputannya, yaitu berupa nama-nama. Kemudian kembali ke menu 1. Selanjutnya kita ada demo program yang akan dilaksanakan. Baik, demo program akan dilaksanakan oleh Muhammad Sabran Syakur. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan program aplikasi sewa tiket nonton bioskop. Langsung saja kita execute. Nah, di sini adalah tampilan awal dari program aplikasi sewa tiket nonton bioskop. Kita pencet enter untuk menuju menu. Nah, selanjutnya di sini akan muncul menu pilihan film yang akan disaksikan. Yang pertama di sini ada Avengers, lalu yang kedua ada Godzilla vs Kong, dan yang ketiga ada Rap Breaks the Internet. Kita coba untuk pilihan film yang pertama. Kita pencet angka 1. Nah, di dalam pilihan film 1 atau kita nyebutnya di teater 1 terdapat 4 pilihan menu. Yang pertama di sini ada melihat daftar antrian, lalu yang kedua ada menambahkan antrian baru, lalu yang ketiga menghapus antrian, dan yang keempat di sini ada mencari data antrian. Kita coba untuk melihat daftar antriannya. Nah, di sini antrian masih kosong. Misal kita masukkan angka 2. Kita masukkan misal namanya Sabran. Selamat, nama Sabran berhasil masuk antrian.
kita cek apakah benar masuk atau tidak. Nah, terlihat di sini Sabran menjadi data antrian yang paling terdepan, sehingga paling dekat dengan loket. Oke, misal kita tambahkan lagi antriannya, yaitu Kuais. Lalu kita coba masukkan juga namanya Raden. Kita lihat di antrian apakah ada. Nah, sesuai urutan juga tadi ya. Yang pertama ada Sabran, yang kedua ada Kuais, dan yang ketiga ada Raden. Lalu di sini ada menu pilihan ketiga, yaitu menghapus antrian. Kita coba masuk. Antrian terdepan sudah keluar. Nah, karena di sini kita menggunakan tipe data queue, yaitu first in first out. Jadi data yang keluar pertama adalah data yang pertama masuk, yaitu atau yang paling depan. Kita lihat daftar antriannya. Nah, terlihat nama Sabran sudah hilang. Jadi yang paling depan berubah menjadi Kuais, lalu sisanya itu Raden. Misal kita cari datanya di menu pilihan 4. Misal kita cari Sabran. Nah, nama tidak ditemukan ya, karena sudah keluar tadi dari antrian. Misal kita cari Raden. Nama Raden berada dalam antrian. Seperti itu. Lalu kita bisa kembali lagi ke menu pilihan film tadi dengan memasukkan angka 0. Nah, di sini terdapat ada dua pilihan film lagi, yaitu Godzilla dan Rock Black the Internet. Bisa kita coba juga. Konsepnya sama. Di sini ada melihat, menambahkan, menghapus, dan mencari data antrian. Kita cek di sini. Nah, data antriannya tidak ada ya, kosong. Berbeda dengan data antriannya 1. Itulah fungsi dibuatnya dari 3 variabel antrian, yaitu ada Q1 dan ini Q2, dan nanti untuk pilihan film ketiga yaitu Q3. Misal kita tambahkan antrian baru namanya Sabran. Lalu kita hapus antrian terdepan sudah keluar. Nah, sekarang kembali kosong lagi ya. Lalu kita cari pun sudah kosong juga, jadi tidak ada yang dapat cari gitu. Misal kita kembali lagi ke menu yang pertama lagi, lalu kita coba pilihan film ketiga. Nah, ini sama ya, jadi ini untuk teater 3-nya. Misal kita lihat kosong, kita tambahkan di sini Syakur. Nama Syakur berhasil dimasukkan ya. Kita coba cari datanya. Syakur. Nah, nama Syakur berada dalam antrian. Pun misal kita cari data antrian di yang nama lain di antrian yang lain, misal Raden tadi kan berada di Q1. Nah, di sini tidak terbaca dia hanya membaca data antrian di Q3. Karena yaitu hanya ada Syakur. Seperti itu. Kita kembali lagi ke menu awal. Dan untuk keluar dari program ini, kita tinggal memencet atau memasukkan angka 0, yaitu keluar dari program. Chat. Setelah itu akan muncul animasi loading, lalu dan masuk ke tulisan Anda telah keluar dari program aplikasi sewa tiket nonton bioskop Sekolah Vokasi IPB. Seperti itulah untuk demonstrasi pemrograman aplikasi sewa tiket ini. Mungkin ini sebagai penutupan juga, saya mewakili teman-teman saya untuk pamit. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.